Syaratnya orang bisa punya karisma itu ya personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Manusia itu tidak cuma aktus, tapi juga potensial. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu, pingin menampilkan yang apa. Kamu pingin jadi orang putus asa bisa, pingin jadi orang optimis juga bisa. Kamu pingin jadi apa saja bisa, memungkinkan. Kamu pingin jadi jahat luar biasa mungkin, jadi baik luar biasa juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Nggak usah mikir apa ya bisa, pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden, apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nih? Gampang. Kamu tinggal iso ngaji sidik, iso ngomong dikit-dikit gini, latihan persuasi dikit, itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus, tinggal bikin jamaah gitu kan, semua mau. Terus iya kan, ndak susah. Bahkan ndak harus capek-capek mondok berapa puluh tahun, cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim. Setiap kali tampil kamu hafalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tau? Apa sih yang tidak bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensi ya. Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis? Itu katanya Iqbal. Jadi ya memang benar kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa ada juga potensial. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah enggak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah enggak selesai-selesai, kaya juga enggak, cakep juga enggak, terus relasi juga ndak punya, teman saya preman kabeh Pak. Terus ya kan realitanya begitu. Tapi kalau kamu mau, banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu. Kamu punya potensial. Loh kalau dipikir rasional, gimana India bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka? Yang dilawan Belanda, Inggris, yang kuatnya seperti itu. Jepang yang punya harakiri, yang punya pasukan bunuh diri, kamikaze itu yang punya. Indonesia susah melawan. Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom, pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurus silat kayak gimana, mereka nggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu tidak masuk akal. Gimana caranya bisa menang? Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensi ya. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia. Kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita, potensialita. Jadi asumsi pertama ini, pegangilah bahwa kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa? Sama siapa? Kamu bisa jadi kayak begitu. Kamu pingin jadi kayak Ariel yang
Iyalah, yang gonta-ganti itu sekarang gampang. Kalau sekedar gonta-ganti loh, asal uangmu banyak. Cari uangnya gimana Pak? Lu gampang. Asal kamu mau, jalannya banyak. Banyak yang masih muda-muda sukses loh. Kenapa kok kamu enggak? Ya karena kamu terlalu terlibat oleh aktualitasmu, aktusmu. Kamu enggak melihat potensi di mana-mana. Dalam dirimu yang luar biasa. Itu maunya Iqbal. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah bahwa hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh. Potensinya pasti ada. Terus asumsi kedua. Katanya Iqbal, kenapa Allah menurunkan kita ke muka bumi? Sebenarnya tugasnya dua sih. Satu untuk mengabdi menyembah Allah. Yang kedua sebagai khalifah. Urusan sama Allah lebih simpel, lebih gampang. Tugas berat kita sebenarnya sebagai khalifah. Jadi mewakili Allah untuk ngopeni alam semesta, ngopeni dunia. Itu khalifah. Kadang-kadang malah blunder, kita yang jadi khalifah malah kita yang ngerusak. Tugas kita itu, kalau tugas vertikal, hubungan kita mengabdi pada Allah, itu relatif sederhana. Lebih mudah. Keliru pun urusannya tidak panjang-panjang, karena Allah sayang kita, maha pemaaf. Tapi urusan sebagai khalifah ini yang butuh banyak dimensi. Tidak sekedar ujuk-ujuk kamu ingin memakmurkan dunia, prasyaratnya banyak. Jadi kamu bebas, kamu punya banyak potensi, tapi ingat-ingatlah tugas utamamu sebagai khalifah. Itu yang kedua, asumsinya. Yang ketiga, sadarilah kondisimu sebagai Adam. Jadi kita kan sering bilang bahwa kita diturunkan oleh Allah ke bumi itu rugi. Dulu enak-enak di surga sih, ngapain Adam itu kok mau-maunya makan buah yang tidak penting. Gara-gara dirayu oleh perempuan namanya Hawa. Kan kita selalu mikirnya begitu. Nggak, katanya Iqbal, ya memang skenarionya Allah gitu. Kita belum jadi manusia sebelum kita diturunkan ke muka bumi. Daung kita ini ada nafsunya, ada hasratnya, ada akalnya. Yang kayak gini-gini ini kan ciri eksistensial manusia. Di surga ini nggak butuh semua. Di surga kamu cuma disuruh seneng-seneng tok. Mikir nggak bisa. Nggak ada enak, nggak enak. Surga itu pokoknya enak tok. Kamu bisa, katanya di surga itu, kalau mengulang perbuatan, tambah lama tambah enak. Makan, sekarang enak. Makan lagi lebih enak dari yang tadi. Makan lagi lebih enak lagi. Gitu juga begitu. Sekarang enak lagi, tambah enak lagi, terus tambah enak lagi. Loh enggak gitu itu apa kamu? Kebalikannya di dunia. Kalau di dunia kamu makan sekarang enak. Piring pertama, piring kedua sudah turun derajat enaknya. Piring ketiga apalagi. Piring keempat kamu muntah sudah, enggak enak. Gitu juga begitu. Iya. Ronde pertama enak mungkin, ronde kedua itu capek. Ronde ketiga apalagi, ronde keempat kamu sudah tergeletak. Jadi katanya Iqbal, loh kita jadi manusia itu justru ketika diturunkan ke muka bumi, bukan ketika kita di surga. Jadi jangan mengutuk dunia, jangan mengutuk turunnya kita ke bumi ini sebagai dosa. Jadi justru begitu kita di bumi, akal kita hidup, insting kita hidup, nafsu kita hidup, ego kita hidup, kemudian kita ada jatah. Wong Allah sejak awal kan sudah ngomong, ini jailun fil ardi khalifah.
Adam makan buah apa ndak, tetap nanti kita akan diturunkan ke muka bumi. Skenario-nya memang begitu. Cuma kesadaran ini orang yang sering hilang. Orang sering menyadari hidupnya itu tidak di sini, di bumi. Contohnya para sufi yang kesadarannya ada di langit. Atau orang yang melupakan kesadaran kekinian. Termasuk kelompok yang tadi dikritik, kesadaran imitasi. Itu berarti kan bukan kesadaran kini, kesadaran yang lain, kesadaran di luar sekarang dan di sini, yang dihidupkan sekarang dan di sini. Wong ini negara mana, kayak gimana cuaca hawanya, ya harusnya bajunya seperti apa. Itu kesadaran kekinian, jangan mengimitasi. Ya, saya sering ngomong kan kalau Indonesia cuacanya agak lenggang, agak panas, jadi pakai kaos sebenarnya lebih enak. Nggak pakai baju lebih kondusif untuk cuaca Indonesia. Dulu tapi sekarang nggak tahu. Makanya kamu lihat orang-orang zaman dulu kostum-kostum Mojopahit, kostum-kostum patung-patung di candi-candi itu jarang yang pakai baju. Perempuan aja kan terbuka sampai atas. Karena memang mungkin kondisi hawanya yang lembab. Kamu pakai baju sebentar kan sudah basah semua, mulai kiri, kanan, atas, bawah. Karena memang hawa kita lembab. Nah, kadang-kadang kamu kalau hanya mengimitasi kostum di luar keindonesiaan, kadang-kadang ada masalah. Karena memang di sini itu gayanya beda. Nah, itu yang dimaksud oleh Iqbal, kesadaran manusia yang sekarang dan di sini. Bukan kesadaran akhirat, bukan kesadaran di luar sekarang dan di sini. Ini kritik terhadap kajian sebelumnya. Katanya Iqbal kan, kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih, ini terpisah dari kenyataan real sehari-hari. Di sini bahas apa, dalam kenyataannya yang terjadi apa. Ilmu kalam sibuk membahas besok kita bisa lihat Allah apa enggak. Sementara rakyatnya sedang dijajah, rakyatnya sedang ditindas. Jadi ilmunya enggak nyambung sama kenyataannya. Debat luar biasa tentang mana penistaan, mana bukan. Sementara dalam kenyataannya umat Islam sedang jungkir balik. Ada yang teror, ada yang korupsi, ada yang... Nah, ini dikritik oleh Iqbal. Kesadarannya harus kesadaran kekinian, problem real, problem konkret, bukan problem langit. Juga bukan problem di luar diri kita. Nah, itu asumsi ketiga. Jadi yang pertama, potensi kita luar biasa, mari bikin sejarah kita sendiri. Yang kedua, ingat-ingatlah tugas kita sebagai khalifah. Dan yang ketiga, sadarilah eksistensi kita sekarang di sini dan target-target kita. Itu ketiga. Jadi Adam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, mari kita bangun khudi. Baru masuk ke filsafat diri. Khudi itu gampang-gampangannya aku. Aku yang tegak berdiri. Aku yang jelas. Aku yang kokoh, yang mandiri. Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh. Dia punya jati diri. Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma, itu ya personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Jadi setiap hal, setiap orang harus menegaskan keakuannya. Bahasa Inggrisnya I amness. Siapa aku? Itu kamu harus bisa jawab. Bukan nama loh ya, kalau nama sih semua bisa jawab. Tapi keakuan itu, kamu itu sosok yang kayak gimana sih, kamu harus jelas. Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana, itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa.
tapi juga harapan-harapanmu ke depan, cita-citamu yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu, kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja. Nah, itu hudi namanya, ego, aku. Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, kemegahan. Jadi orang yang punya karakter, bahasamu sekarang. Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri. Dibandingkan yang ke utara ikut, ke selatan ikut. Nyari enaknya sendiri. Nggak mau mikir. Yang mau mengalir saja kayak saya ceritakan tadi di depan. Ya, saya Pak mengalir saja. Ada enak yang diambil, ada nggak enak ya dihindari. Pokoknya nah, itu berarti kamu nggak punya planning. Kamu nggak tegas, nggak punya karakter. Jadi ego itu adalah self, bangun dirimu. Oke, cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain nggak bisa intervensi. Misalnya semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu ndak ngantuk mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini nganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu nganggap tema itu ndak penting. Dan ndak ada orang bisa mbok penting. Oh bagiku ndak penting. Mbok dianggap penting. Ndak bisa. Kamu sudah nganggapnya ndak penting. Ndak bisa ditipu. Itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih ndak penting, tapi gimana lagi? Nah itu berarti kamu nggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia ndak akan ngerti aslinya. Yaitu di situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita, hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti, di situ saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Ya orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stres saja biar nggak kelihatan. Nggak, jane aku nggak stres. Cuma kalau nggak stres kan nanti dianggap kemarin itu nggak serius. Pura-pura stres Nah, padahal kamu seneng mungkin. Alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus nggak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Dan itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini, itu khas. Setiap kepala khas, setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Nggak bisa ditanya. Kalau tak tanya, saya yang tanya, mesti kamu basa-basi jawabnya. Wah bagus Pak, wah enak Pak, mesti gitu. Karena kamu takut pada saya. Temenmu tanya mungkin juga gitu, kamu ikut alur pikirnya temenmu. Tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah, orang yang tidak punya yang dirasakan sendiri ini loh, biasanya orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya tidak punya pendirian. Tidak bisa membaca dirinya sendiri. Penting tidak ngaji tadi? Tidak tahu ya, emangnya penting ya kayak gitu-gitu itu. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting, kalau tidak ya berarti tidak penting. Nah itu ego, cirinya itu. Oke, sekarang membangun ego. Untuk membangun ego ada dua modalnya yang paling besar. Yaitu kebebasan dan kreativitas. Dan itu
yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa dua hal ini jangan khawatir. Dalam Islam dijamin. Tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas, titik. Nggak usah mikir neko-neko, nggak usah dijelimetkan secara metafisik, filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan, kayak tadi misalnya, ini saya minum ini, bebas pilihanku, apa sebenarnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah, nggak usah dibahas itu. Yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Didiskusikan panjang, tapi untuk praksis hidup kita, yakini itu bebas, maka kita bisa kreatif, milih, menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak, nanti kamu dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Cina, enggak pernah ya Cina. Dijajah, nanti sing senenganin jajah itu. Jerman, Jepang, kamu nganggep itu sudah tertulis Pak di Lauhil Mahfuz. Fenomena penjajahan itu. Jadi kita terima saja. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ya selesai kalau kamu begitu. Ya kan? Jadi ndak, yakini hidupmu bebas. Bahwa setelah bebas kok kamu kalah, itu urusan lain. Kreatif, bangunlah. Pak, saya cita-citanya pingin jadi apalah sesukamu. Bikin sendiri. Jangan ikut-ikutan. Syaratnya dua, egomu tidak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu tidak bebas. Begitu kamu merasa nggak bebas, kamu buka dirimu untuk diatur orang lain. Ini sumber masalah biasanya. Begitu kamu rela diatur orang lain, ya sudah, jati dirimu hilang. Jadi bebas dan kreatif. Katanya Iqbal, kalau tidak percaya bahwa Islam itu menunjukkan, membolehkan kebebasan, coba dilihat. Di Islam itu ada, di kita kan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad. Ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul Pamungkas, Islam ini adalah risalah terakhir. Ini kan menunjukkan bahwa setelah ini tidak ada kita nggak diatur-atur lagi. Berarti apa? Ya silahkan kamu atur hidupmu sendiri. Setelah ini kita boleh ijtihad. Kalau tidak ditulis di nas, tidak ada di syariat. Itu menunjukkan apa? Kita diizinkan untuk mikir sendiri, menentukan nasib sendiri. Jadi katanya Iqbal, tidak. Kebebasan dan kreativitas tidak bertentangan dengan visinya Islam. Oke. Jadi kreativitas itu bahasa Arabnya bid'ah. Kamu kan tadi tenang-tenang aja saya ngomong kreativitas, kamu iya Pak kita harus kreatif. Begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya kamu mengkeret. Bid'ah toh ternyata, kan mesti gitu. Kalau bid'ah ya ndak boleh Pak, karena kamu mesti gitu. Ndak, katanya Iqbal. Kita sama Allah disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihad. Berarti apa? Kita boleh menggunakan akal pikiran kita. Jadi, ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah. Tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini, ketika kita pahami dengan akal kita, hasilnya macam-macam. Hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita tidak beda. Tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh. Sholatnya wajib. Tapi coba dilihat komponen sholat. Macam-macam. Doa iftitahi wae beda. Takbirnya aja macam-macam. Ada yang ngangkat tangan, ada yang bilang sampai pundak, ada yang bilang sampai telinga. Itu kan akal masing-masing yang main, menafsirkan. Ada yang tidak pakai sendakep,
Ada yang tangannya lepas begitu saja. Ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel. Ada yang nutupi dada kayak orang kena tembak itu. Allah. Lah iya kan? Lo itu akal main di situ. Dan yang benar pas kayak gimana sih Pak? Enggak tahu. Karena mungkin mahdohnya itu bisa dipahami variatif. Puasa misalnya. Puasa itu dimulai, kan di Al-Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam. Jadi kamu kalau sudah lihat, misalnya sudah imsak apa sudah subuh terus kamu, loh ini masih belum jelas Pak ini, mana yang putih mana yang hitam, berarti masih boleh dong. Wong nasnya memang bilangnya begitu. Terus ya ndak, ya pakai jam. Jam itu kan kreativitas namanya, ijtihad. Zaman Nabi mungkin ndak ada jam, ndak digital apalagi. Kalau digital enak kan Nabi mau bangun didit, oh sudah waktunya sahur. Zaman Nabi ndak ada begitu. Ya antara imsak sampai subuh itu ya kira-kira 50 ayat lah. Itu kan susah memahaminya. Ya yang ngaji siapa dulu? Kalau anak TPA yang baru ngeja ya 50 ayat. Bisa panjang itu. Itu berarti apa? Akal main. Nggak apa-apa katanya Iqbal. Bebas, kreatif. Dari situ kita membangun identitas. Coba dilihat. Dari adanya kreativitas kebebasan itu lahir Syafi'iyah, lahir Hanafiyah, lahir Malikiyah. Kan dari situ. Islam jadi kaya. Masing-masing menegaskan identitasnya sendiri-sendiri. Oke. Terus. Nah, orang yang khudi, orang yang jelas egonya, jelas kediriannya, punya 5 ciri. Yang pertama, self-reliance, percaya diri. Yang kedua, self-respect, menghargai diri. Yang ketiga, self-confidence, yakin pada dirinya sendiri. Yang keempat, self-preservation, menjaga diri. Karena dia yakin benar ya dia self-preservation. Dan yang kelima, self-assertion, menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang di antara cirinya orang yang percaya diri itu tidak cerewet nyari kesalahannya orang lain. Dia sudah yakin dirinya benar. Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah mengaku yang benar ya menurutku yang gini ini ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, loh itu lo salah berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar. Tidak perlu aku usil, menurutku yang lain ya tidak pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet dengan miliknya orang lain, itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut khudi itu percaya diri. Tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri. Tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah.
Jadi self-respect, hargai dirimu. Ya menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu, dari mulutmu, dari perbuatanmu, bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri aja tidak bisa, ya menghargai orang lain susah. Itu cirinya orang yang ego. Yang ketiga yakin. Ini lebih mantap dari percaya. Confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self-confidence. Tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya Pak saya bisa? Nah, itu pertanyaan paling berbahaya. Karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya? Apa bisa saya? Ya wis, ndak jadi-jadi, ndak jalan-jalan. Self confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa, akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kayak kamu nulis tesis, apa skripsi, apa disertasi. Itu kalau kamu kesuwen mikirnya, ini bisa nggak ya aku bahas tema ini ya? Jangan-jangan nanti bukunya susah. Jangan-jangan nanti ya nggak jalan-jalan. Maju aja. Nanti kalau ada salahnya di mana kan ada yang baca, kan ada yang bimbing, kan ada yang nguji meluruskan. Nah nanti kalau nggak ketahuan Pak, jeleknya di mana? Alhamdulillah. Ya, bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu, itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat, self-preservation. Karena kamu yakin dirimu bisa, maka ya kamu menjaga dirimu. Tidak menyia-nyiakan bakatmu. Tidak membuang-buang kemampuanmu. Tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. Itu namanya self-preservation. Yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini itu menegaskan diri terus-menerus. Cirinya itu. Kalau kita tidak punya 5 ini, kita tidak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang ingin jadi artis, ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran, bagian dipukuli, bagian ditendangi, tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang ingin jadi ustadz, kamu bisa jadi ustadz. Meskipun mungkin di awalnya masih grogi, keliru-keliru, tidak apa-apa. Lama-lama lanyah, lama-lama lancar. Kalau ada yang ingin jadi dosen pasti bisa. Meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. Bentuklah, kuncinya di dirimu bukan di yang lain. 5 ini kan kuncinya dalam diri kita semua. Oke, tujuannya kemana sih Pak? Kok membangun ego yang semacam itu? Tujuannya apa? Ya biar kita jadi sesuatu kalau bahasanya Iqbal. Kalau kita pribadinya sudah mantap, tinggal diarahkan. Kalau kitanya sendiri pribadinya masih labil, dibentuk apa aja tidak bisa. Jadi ego itu dimantapkan untuk menjadi sesuatu. Wes kamu ingin jadi apa? Kalau egomu kuat, pasti bisa. Tapi kalau kamu labil, ya susah menggapai targetmu, menggapai cita-citamu. Jadi tujuannya ego kata Iqbal bukan to see something, tapi to be something. Menjadi sesuatu, bukan untuk memahami sesuatu apa untuk melihat sesuatu. Karena to be something, menjadi sesuatu, maka prosesnya evolutif terus. Evolutif itu kayak tadi pengen jadi ustadz, pertama groginya 90%. Besok
tinggal 80, besoknya lagi tinggal 70, besoknya lagi 60. Lama-lama ngomongnya lancar. Mungkin ada yang tanya, Pak Faiz kok ngomongin ya bisa terus. Loh ya kalau keseringan. Salahmu sendiri disuruh ngomong terus tiap malam Kamis. Awalnya ya rodok mikir-mikir nyari bahan. Lama-lama lancar. Kenapa? Sudah jadi habit. Wis biasanya ngono, wis tenang aja lah. Baca dikit-dikit gak apa-apa. Karena wis sudah terbiasa. Loh, kalian juga bisa kok. Kalian sama saya kan dekat jaraknya. Ya, mesti iso, gak usah khawatir. Ya kapan-kapan misalnya saya malam Kamis gak berhalangan, salah satu boleh mewakili di sini. Dibagi 5 menitan. Nah, giliran 5 menit. Loh, ya ndak apa-apa tuh ya, latihan. Ya, ndak cuma nulisnya. Sekarang kan nulisnya bisa gantian. Ada beberapa yang hari ini mau bikin buku itu nulis. Awalnya kan saya, besok kalian. Yang di sini juga bisa begitu nantinya. Jadi gantian. Ya kalau gitu kan, kalau ndak gitu ndak ada regenerasi. Harus ada yang bisa dan harus ada yang mau. Kalian pasti bisa. Bukan urusan, nanti ini kan masih gradul Pak. Ya harus dilewati fase gradulnya dulu. Karena sifatnya memang evolutif. Lama-lama lancar. Atau kalau mau, ya wis lah ndak apa-apa malam Kamis saya. Besok malam Senin, malam Selasa, malam Rabu bikin sendiri giliran. Untuk kepentingan bareng-bareng biar lanyah. Besok di kampungnya masing-masing bikin ngaji filsafat tandingannya sini. Kan sudah terlatih, tidak apa-apa. Materinya boleh pakai ini, bahannya boleh pakai ini. Nah, jadi caranya begitu. Jangan minder. Kalau kayak gini terus dan kamu tidak gerak-gerak, ya yang naik terus levelnya saya, kalian mandek. Kalian juga harus gerak. Kalau malam Kamis dikhususkan saya boleh, tapi nanti mungkin bikin sendiri forum malam Selasa, malam Rabu. Nyari jam yang cocok. Nggak harus sebanyak ini, mungkin yang punya komitmen aja 10, 15, 8, 2. Nggak apa-apa lah, berdua di sini latihan, saling nyeramai. Duh, itu kan bisa juga, nggak masalah. Itu salah satu cara untuk membangun citra diri. Oke. Nah, nanti di Iqbal ada 2 jenis ego. Yang pertama namanya ego efisien, yang kedua ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang kita pakai sehari-hari, day to day. Sifatnya praktis, jangka pendek. Misalnya hari ini, 2 jam ini saya posisinya sebagai yang ngasih informasi. Ini efisien. Setelah ini ndak lagi. Pulang ya tidur, di rumah jadi bapak, jadi suami, di kampus jadi dosen, di sini jadi ustadz, nanti di warung jadi pelanggan. Itu ego efisien. Sifatnya temporal. Ya kan? Dan ya sesuai dengan konteks, itu ego efisien. Ini juga butuh kecerdasan, butuh kearifan, jangan keliru. Kalau di rumah posisinya sebagai bapak, sebagai suami. Kalau di sini mungkin ustadz. Jangan keliru, mungkin di sini, saya di sini jangan-jangan suami ini. Oh itu, ya itu iso kacau. Jadi jangan salah, itu namanya ego efisien. Ada hubungannya sama waktu. Tandingannya ego efisien itu ego apresiatif. Ini yang kalau bahasanya Iqbal waktu murni. Tidak ada temponya, ya kayak kalian refleksi. Aku ini orang kayak gimana ya sebenarnya. Ini ego efisien. Jadi yang lintas waktu. Aku ini orangnya penyabar apa pemarah ya. Aku ini orangnya santai apa kemerungsung ya. Itu ego apresiatif. Jadi jati diri hakikimu di luar fakta-fakta temporer keseharian. Itu namanya ego apresiatif. Kamu disuruh refleksi, muhasabah, itu kan lintas waktu, tidak sekedar di waktu tertentu.
Tapi dirimu yang sejati itu seperti apa? Atau kamu ingin membangun dirimu seperti apa? Itu namanya ego apresiatif. Jadi ada ego efisien, ada ego apresiatif. Kalau efisien yang fakta-fakta, hari ini kamu apa, enaknya gimana, dan seterusnya. Kalau pas di warung, yo pahamilah sekarang kamu jadi pembeli. Bukan dosen, bukan apalagi ustadz, bukan kan gitu. Kalau masuk warung terus, aku ustadz ya, assalamualaikum, ya enggak. Urusannya beda. Nanti yang punya warung bingung, nanti kamu dikasih uang kecil. Dah. Oke, jadi itu jenisnya ego.